Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita masih melaksanakan ibadah puasa dengan baik ya. Dan seperti janji saya sebelum-sebelumnya, kita akan membuat sebuah antena TV digital ya. Kalau kemarin sebenarnya saya sudah bikin antenanya itu ya. Kemarin saya sudah bikin, sebelumnya saya sudah bikin video antena TV. Nah, kali ini khusus saya bikin lagi antena TV digital. Nah, ini sudah ada beberapa elemen-elemen di sini, dan ini kebetulan sebenarnya ini bukan karena saya sengaja cat ya, tapi ini nih bekas antena satelit saya, antena meteran tukang yang sudah tidak saya pakai, kemudian saya potong-potong. Ya, saya potong-potong untuk dijadikan antena televisi digital. Dan skemanya sudah saya buatkan di sini, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian untuk drive-nya, nah ini kalau drive-nya kita pergunakan yang baru ya, karena ukurannya panjang. Jadi ini ukurannya adalah 47,5 cm, 1 lambda dari frekuensi 600 MHz. Jadi televisi itu frekuensinya antara 500 sampai 700 MHz. Makanya saya ambil di tengah-tengah 600 MHz. Jadi setelah kita dapat 1 lambda, kurang lebihnya saya kalikan 0,9 ya, 0,95 saya kalikan hasilnya dari apa namanya tadi 1 lambdanya ya. Kemudian nanti kita karena ini adalah meteran tukang, jadi kita bisa tekuk dengan sangat enak sekali, tidak akan patah ujungnya. Jadi kita akan buat seperti ini sehingga nanti menjadi panjangnya adalah 22,5 cm dengan spasi setengah cm. Nah, buat teman-teman untuk lebih mudah kita membuat antena ini, saya sarankan untuk mencari meteran tukang yang warnanya doff ya, warnanya doff, tidak mengkilat. Sekali lagi, catnya dari meteran tukang ini adalah warnanya doff. Doff itu berarti tidak mengkilat ya, sehingga ketika kita kerok nanti kita solder bisa. Tapi kalau untuk yang meteran yang mengkilat itu biasanya agak keras ya, agak keras meterannya, sehingga dia campuran sengnya lebih banyak. Dia lebih pejal gitu ya, kalau di sini lebih keras sehingga tidak bisa disolder. Seperti dulu saya bikin antena 2 elemen VHF Yagi ya, itu nggak bisa saya solder, terpaksa saya kerok aja, saya baut. Tapi kalau ini bisa disolder ya, nanti kita akan solder. Oke, jadi nanti antenanya adalah 7 elemen. Kenapa sih nggak panjang-panjang, hanya 7? Cukup 7 sudah cukup ya. Jadi 7 elemen ini sudah cukup. Sebenarnya tidak perlu panjang-panjang, yang penting bagaimana caranya kita ngatur posisi antena, kemudian kita atur untuk kepekaan resipnya. Nanti saya akan kasih tahu caranya untuk mengatur kepekaan resipnya. Oke, setelah kita kumpulkan meteran tukang ini, nanti potongannya berapa nanti akan saya sebutkan. Kita juga perlu ini ya, klem pipa air panas ya, kalau nggak salah PPM ya, klem PPM, PPR atau ya PPR kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, ini untuk yang pipa 3/4. Jadi kalau Anda punya pipa PVC 3/4, nah ini kebetulan juga punya bekas antena satelit saya copot aja. Jadi kita pakai untuk eksperimen untuk antena digital TV. Karena kebetulan kemarin kita udah review ya TV digital dari Weyon, TV baru, jadi nggak perlu lagi set top box, langsung kita tes nanti. Kemudian ini kita butuhkan 7 ya, 7 klem pipa PPR ini, yang pipa air panas. Jadi klemnya khusus seperti ini, warna hijau. Ini saya ambil yang untuk 3/4 in, untuk pipa 3/4 ya. Kemudian kita perlu baut ya, nanti ada baut, sebentar saya ambil baut. Ya, kita perlu baut ini. Nah, kita juga perlu baut yang tajam 2 ya.
yang tajam kita perlu 2 biji. Ini untuk drivernya nanti, untuk drivernya, karena kita akan baut di kiri kanan ini. Di kiri kanan ini kita akan baut gini, ya, kita bor nanti. Nah, ini untuk yang untuk drive-nya nanti, untuk elemen-elemennya nanti selain driven-nya kita gunakan baut ini. Ini banyak ya, di toko elektronik juga ada. Jadi kalau Anda cari baut seperti ini, jangan cari di onderdil mobil atau motor, pasti mahal. Nah, caranya nanti bautnya kita masukin dari bawah sini ya teman-teman. Kita masukin dari bawah sini, kita puter ya, nanti akan tembus. Setelah dia tembus seperti ini, nah nanti elemennya kita lubangi, yang ini kita masukkan dari atas, kita masukkan gini ya, seperti ini. Kemudian kita mur ya, mur atau baut ya, mur ya, kita mur dari atas, kita kencengin. Oke, nanti akan kita coba. Nah, setelah elemen-elemen antena ini sudah kita sediakan, jadi komponen antena ini kita sediakan. Sekarang saya akan menjelaskan untuk skemanya. Jadi skemanya kita akan jelaskan. Ini ada di depan saya, nanti kamera saya pindah ke sini. Jadi cukup Anda lihat skema ini, nanti Anda buat sendiri di rumah. Untuk antena TV digital ini sangat murah biayanya, karena cuma dari meteran tukang aja ya. Kita hanya buat dari meteran tukang, dan ini ada di mana-mana. Jadi tidak perlu lagi bingung, wah saya nggak dekat dengan toko aluminium, saya nggak tahu toko aluminium di mana. Nggak perlu. Kita cukup ke toko besi aja, cari meteran tukang ini ya. Ke toko besi aja. Ini juga ke toko besi. Ini juga pipa PVC ke toko besi. Nah, kalau yang ini bisa jadi ada juga di toko besi. Kalau yang lengkap jual mur baut pasti ada. Ya. Oke, mari kita jelaskan skema dari antena TV digital yang sudah saya buat ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengerti nanti dan bisa dibuat di rumah dengan sesuai skema yang saya berikan ini. Oke, kita sama-sama shoot dari dekat. Ini adalah skema dari antena TV digital yang saya buat ya. Di sini ada 7 elemen. Ini adalah elemen reflektor. Ini drive-nya yang nanti akan kita solder kabel coax RG6 75 ohm. Kabel RG6 untuk parabola atau untuk TV ya, kita solder nanti di sini, plus minnya antara atas dan bawah. Nah, nanti banyak teman-teman bilang, kok antenanya connect, kita apa? Nggak apa-apa, nggak rusak? Nggak rusak. Namanya antena, kalau sudah jadi antena itu nggak ada masalah ya, karena ini punya nilai kapasitas sendiri antara di sini dan sini, tidak langsung kita gabung. Ini ada nilainya ya, jadi nggak ada masalah. Jangan khawatir, ini meskipun berhubungan itu connect tidak masalah, karena ini jenis antenanya seperti itu ya. Nah, ini boomnya tidak connect, karena ini kita menggunakan pipa PVC. Jadi antara elemen ini tidak connect ya, tidak connect antara satu dengan yang lainnya, tidak berhubungan. Nah, ini untuk reflektor, ini driven, kemudian ini direktor 1, direktor 2, direktor 3, direktor 4, direktor 5. Jumlah semua elemen yang ada ini adalah 7 ya, 7 elemen. Nah, 7 elemen ini panjangnya masing-masing ada ya. Ini sudah saya tulis di sebelah sini ya. Untuk reflektor itu 25 cm. Kemudian untuk driven 22,5 cm. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ya. Panjang sebelum kita tekuk untuk drivennya itu total panjang ini ya, total panjang ini sebelum ditekuk itu adalah 47,5 cm. Setelah kita tekuk, nanti kita tekuk begini, kita ambil senternya, itu jadi 22,5, spasi gapnya antara 0,5 sampai 1 cm, tapi saya buat 0,5 cm aja, setengah cm ya gapnya, karena ini frekuensinya tinggi, jadi gapnya makin kecil ya. Kemudian setelah kita ukur tadi drive-nya 22,5, kemudian direktor 1-nya 21,37. Bisa 0,37, bisa 0,3 saja ya, 21,3 biar gampang bulatin aja. Kemudian untuk ini ya, tadi panjang ini ya. Panjang ini 21,3. Kemudian ini D2-nya 20,3, D2. D3-nya 20,3
cm. Ini D3. Kemudian D4-nya 18 cm, D5-nya 18 cm. Kenapa ini sama? Nggak ada masalah. Karena ini sudah frekuensinya udah masuk. Kalau saya kependekan lagi terlalu tinggi nanti. Jadi cukup di 18, masuk ke 700 MHz ya. Kalau saya pendekin lagi nanti bisa masuk di 800. Tapi kan yang kita cari untuk range frekuensinya antara 500 sampai 700. Jadi tidak perlu terlalu pendek ujungnya. Sehingga fokus di frekuensi yang kita inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah ya. Jadi nanti Anda bisa jumlahkan aja panjang boom yang Anda perlukan itu 8 cm tambah 3,5 tambah 7 tambah 8,5 tambah 9,5 cm tambah 11. Oh ya, ini spasinya teman-teman ya, spasinya. Jadi saya perlu jelaskan juga spasinya. Jadi spasi dari reflektor ke drive itu 8 cm. Dari drive ke direktor 1 itu 3,5 cm, kemudian dari direktor 1 ke direktor 2 itu atau direktor 2 itu 7 cm. Nah, cara ngukurnya gimana? Untuk spasi, cara ngukurnya seperti ini ya teman-teman ya. Saya jelaskan nanti supaya Anda tidak salah ya, cara ngukur spasinya. Jadi ngukur spasinya adalah bukan dari ujung sini, jadi bukan dari ujung sini ke ujung sini, bukan. Jadi spasi dari elemen itu bukan dari sini ke sini, tapi dari tengah-tengah ya. Dari tengah-tengah elemen ini ke tengah-tengah elemen ini. Jadi nanti kalau 8 cm ya seperti ini. Nanti kalau 8 cm jadinya seperti ini. Nah, itu teman-teman ya, seperti ini. Jadi 8 cm, jadi di tengahnya sini ketemu asnya di sini 8 cm. Jadi bukan dari sini kemudian nanti ke sini, bukan. Itu sama yang saya terapkan di antena Yagi satelit seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang buat antena itu seperti itu untuk spasinya, untuk meteran tukang ya. Oke, saya kira itu sudah jelas ya. Ini untuk skema ini saya baru buat tadi. Jadi ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 12 ya, 12 April. Jadi ini tanggal 12 April kita baru buat, sebelum saya syuting ini saya baru buat, baru hitung. Jadi nanti Anda nggak perlu nanya lagi hitungannya gimana caranya, pokoknya buat aja ya. Buat saja, tidak usah bertanya bagaimana. Yang jelas ini adalah ukuran antena 500 MHz sampai 700 MHz. Kita buat seperti itu untuk receive ya. Ingat sekali lagi untuk receive, bukan untuk mancar. Kalau untuk mancar kita harus mengukur SWR-nya lagi, karena ini untuk receive, jadi nggak ada masalah. Range SWR itu bisa dari 1,0 sampai 1,8 masih masuk ya. Oke. Mari kita coba untuk kerakit, dan mungkin cara perakitannya itu sama dengan video saya sebelumnya untuk bikin antena meteran tukang. Jadi nggak perlu saya panjang lebar di sini untuk caranya ngebornya apanya ya. Nah, cuman ini aja yang saya kasih tahu tadi. Kalau dari jauh tadi nggak kelihatan ya, dari dekat ya. Ini nanti masuk dari sini. Ini masuk dari sini ya. Nanti kita putar aja. Ini karena ini ngepres, jadi kita putar aja, nanti dia akan keluar di sini. Setelah keluar seperti ini ya, setelah keluar seperti ini, elemen yang ini kita bolongin tengah-tengah, jadi center ini dari ujung ke ujung ini senternya di sini kita bolongin, kita masukin sini, kemudian kita kancing dengan baut ini, murnya ini ya, kita putar sampai dia rapat di klem PPR ini, pipa air panas ini ya. Nah ini kalau Anda mau lihat ukurannya itu 25 apa ya? Nah nih ada ukurannya, itu dia mungkin seperti itu. Nanti kalau Anda cari yang seperti ini ada sama nggak ya? Sama aja itu tuh ya, sama seperti itu. Ini ada di Tokopedia, saya nyarinya di Tokopedia ya, murah kok, ini sekitar
antara 1.500 sampai 1.700. Mungkin kalau sekarang harganya naik ya 2.000-an lah ya, 2.500 atau 2.000 satu biji. Oke, sekarang kita mulai merakit, dan supaya nggak kepanjangan videonya kita singkat-singkat aja ya. Oke, sekarang kita akan coba proses merakitnya. Saya akan kerok dulu, saya akan lipat dulu seperti ini. Jadi nanti kita akan kerok di sini, di ujung-ujung ini kita kerok. Kemudian ini kita akan gunting. Nah, saya akan gunting seperti ini. Saya gunting ya, ntar. Kita ambil guntingnya dulu. Nah, untuk gunting sengnya juga khusus ya. Nah, udah karatan ini kemarin kena air ya. Jadi saya pakai gunting ini sangat kuat sekali. Jadi ini sudah beberapa kali saya pakai untuk gunting, ini masih tajam. Jadi ujung-ujungnya biar nggak kena tangan apa kena apa gitu ya. Kita gunting aja gini ya. Nah, kita buat melengkung sedikit seperti itu. Jadi kiri kanannya semua seperti itu ya, kita buat supaya tidak kena tangan atau apa nanti kalau pas kita mau nyolder atau apa gitu ya. Semua elemennya nanti ujung-ujungnya kita buat seperti itu. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini, sudah nggak tajam kan ujungnya. Yang ini juga kita kasih lengkung seperti itu. Kita buat lengkungannya. Ya. Lagi kita buat lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi udah jadi lengkungan. Nanti tinggal kita solder, ini kita kerok ya. Nah, ini saya akan tunjukkan kalau yang apa namanya, yang warnanya drop seperti ini, dia akan kalau dikerok akan menjadi ada kuning-kuningnya. Dia tidak putih, tapi dia ada kuning-kuning seperti warna tembaga gitu ya. Ini bisa disolder. Nah, ini dia tidak warna putih sekali. Ini bisa disolder teman-teman, ini bisa disolder. Jadi kita kerok di situ. Ini untuk yang drivernya, kita kerok sini. Kemudian yang satunya lagi kita kerok di ujung sini. Jadi sekali lagi connect nggak apa-apa, tapi kan ada nilainya, jadi tidak langsung digabung. Ini melalui media dia ya, ada nilai kapasitasnya. Sehingga sebuah antena itu sistemnya seperti ini untuk 1 lambda ya. Nanti ada yang tanya, nggak usah pakai balon, nggak usah. Ini kita buat resip, bukan untuk mancar. Untuk mancar kita berarti harus nyari SWR yang paling rendah ya kan, yang terbaik tentunya. Tapi kalau untuk resip, ya kita sesuaikan aja. Yang penting dia udah masuk frekuensinya, itu sudah bisa untuk meresip. Tinggal kita atur jarak elemennya untuk mengubah kepekaan dari sebuah antena. Nah, ini sudah jadi ya, seperti ini. Nanti tinggal di solder. Kemudian senternya kita tandai, ini saya sudah tandai senternya di sini. Nanti dibolongin, nanti masuk di sini, ya. Nah, ini yang beda dengan yang lainnya. Ini nanti terbalik seperti ini saya. Oh, nggak usah terbalik ya, gini aja udah nggak apa-apa. Kalau terbalik nanti juga susah, gini aja. Nah, kita buat gini nanti. Oke, kita akan coba nanti bikin. Nah, ini saya stop dulu videonya, kita langsung ngebor-ngebor, bolong-bolongin, langsung kita atur di pipa PVC-nya.
bagi 2 berarti 12,5. Jadi ini tidak bisa dibor ya teman-teman. Meteran tukang kalau dibor dia akan rusak, akan pecah atau dia robek ya. Harus seperti tadi caranya, dipuntir-puntir, dipukul baru dipuntir-puntir. Nah ini saya akan masukin lagi di bracket yang kedua. Masukin sini, masukin dulu sini. Nah, itu terang. Coba. Sampai dia keras, sampai di ujungnya. Sampai di ujung ini mentok. Nah, udah. Ini kita masukkan ya. Ngepres nggak apa-apa, kita putar aja. Supaya dia bikin drat ya. Kalau belum bisa kita putar lagi pakai ini. Bisa pakai gunting juga. Kalau teman-teman punya gunting, kalau enggak ya pakai tang tadi itu seperti saya. Nah udah masuk ya. Ini baru kita kencing lagi. Nah ini udah jadi untuk reflektornya. Sangat mudah sekali untuk membuat antena ini. Jadi nanti pasti lurus ya, karena kita udah pakai klem. Posisinya nanti tinggal diatur. Ini kenapa warna hitam? Karena kita kebetulan pakai bekas antena meteran tukang ya. Jadi sudah jadi dua ya. Ini reflektor, ini drive. Jadi kalau belum ditekuk kan panjang banget drive-nya nih. Tapi kalau ditekuk, dibikin folder. Nah ini senternya buat ini, bikin folder seperti ini. Nah dia jadi lebih pendek daripada reflektornya, gitu ya. Oke, siap. Kita lanjutkan. Oke, jadi ini kita sudah siapkan semua. Jadi elemen-elemennya sudah jadi ya. Teman-temannya sudah jadi semua. Elemennya kita tadi buat. Nah, tinggal proses kita bikin drivernya. Ini yang paling penting karena ini di sini adalah kunci dari untuk menerima sinyalnya. Dan yang lainnya adalah penguatnya. Nah, untuk supaya kita bisa bagus buatnya, nah ini sudah saya lem tembak ya. Saya lem plastik sini. Nanti kita lipat gini ya. Jadi ketika ini nanti nempel di sini nggak apa-apa karena sudah ada lemnya di sini. Jadi bautnya udah nggak kena. Kita pakai kabel RG6 yang biasa untuk parabola atau untuk apa ya? TV, CCTV juga pakai ini sama aja. Oke, kita akan coba pasang. Tunggu saya ambil tang ya rupanya untuk motong. Kita solder dulu. Jadi nanti ada dua bagian, kiri dan kanan. Ini harus disolder ya. Ya, nanti yang kiri yang mana, yang kanan yang mana, nanti kita atur aja ya. Nggak ada masalah kiri dan kanan, nanti mau yang mana positif negatifnya bisa kita tentukan sendiri. Karena ini hanya antena untuk receive. Kita solder dulu
untuk supaya nanti bisa ngerekat bagus ya. Kita solder baik-baik. Ya. Solder supaya sempurna. Ya. Nah, sekarang ini kita coba atur gimana supaya nanti bisa kena untuk ininya ya, untuk antenanya, ke antenanya nanti. Kita kasih spasinya itu tadi 0,5 senti ya. Jadi seperti ini teman-teman, kita bentuk seperti ini, kelihatan ya. Mana sini kameranya? Oke, kelihatan. Ya, sengaja memang agak jauh ini, nggak apa-apa, karena tempatnya sempit. Jadi nanti kalau saya deketin nanti malah kabel mikrofonnya kena solder. Oke, kita mulai dari sisi sebelah sini ya. Kita solder dulu untuk meteran tukang ini. Jadi tadi saya bilang ya, kalau yang warnanya itu doff itu gampang disolder. Nah, ini sudah tersolder. Nah, ini sudah tersolder ya. Anda lihat tersolder dengan baik. Nah, ini kita tekuk, kita masukkan yang positif dulu, nggak apa-apa ya, sebelah kiri positif, nggak apa-apa, kiri kanan boleh, kita solder aja. Kita solder, dia udah tersolder teman-teman, jadi seperti ini. Anda lihat ya, nih saya pegang, udah gantung, udah tersolder dengan baik. Kita tekuk, kita ambil lagi yang satunya. Nah, satunya kita kasih timah dulu, si timah lagi, nanti baru kita solder di kabelnya. Jadi buat antena itu memang harus sabar, karena ya itu tadi, kalau tidak sabar bisa lepas lagi atau nanti malah nggak jadi ya. Apalagi ini kabelnya agak kaku, ini yang RG6 nih, tunggal soalnya. Oke, kita solder aja di sini. Nggak kelihatan ya, tapi ya sini ya, kita solder ya. Nih, kita solder aja. Nah, udah jadi ya, seperti ini. Sudah jadi seperti ini, kita akan coba atur spasinya tadi sesuai dengan saya ngomong tadi, 0,5 senti sampai 1 senti ya. Nggak apa-apa, nggak, bentuknya itu nggak terlalu nggak apa-apa. Kita coba tekuk dulu ya. Kita atur seperti ini. Ini saya mau lem tembak, saya harus taruh sesuatu ya untuk nahan di sini. Kemudian kita untuk nahan di sini ya. Kemudian kita lem tembak di sini supaya ininya tidak lari-lari. Nanti kita taruh apa di sesuatu di sini ya. Oke, saya cari dulu. Mungkin kayu atau apa. Kita coba cek. Oke, ternyata kita dapat ya. Kita pakai pipa PVC 0,5 inci
saya potong 2 cm. Nah, nanti saya taruh di tengah-tengah sini. Kita akan berikan lem tembak untuk di sininya ya. Seperti ini, nanti kita coba ya. Seperti ini jadinya nanti teman-teman. Saya lem tembak dulu biar nggak lari-lari. Kita lem tembak dulu ya untuk paralonnya yang di bawah. Yang di bawah sini. Kita lem tembak dulu. Supaya dia nggak lari ya. Nanti setelah kita lem tembak yang di bawah, nanti baru yang di atas. Ini agak miring ini. Sebentar kita luruskan dulu. Dia agak miring. Ya, udah lurus. Kita tunggu kering ya. Jadi sisi ujung-ujungnya juga bisa kita pakai ini, ujung-ujungnya sisinya juga bisa. Tapi kan jadi berat. Tapi ini saya ambil tengah saja langsung, nggak apa-apa. Ini nanti kita rapatkan. Untuk elemennya kita rapatkan. Nah, kita jadikan seperti ini. Jadikan seperti ini ya teman-teman. Sebentar saya lem lagi pakai lem tembak. Kalau belum kering dia memang masih lari-lari ya, karena ini apa namanya, kabelnya kan berat ya, narik dia. Kita tunggu sampai dia kering dulu untuk lemnya itu, biar bisa nahan kabelnya ini ya. Kalau belum kering dia ketarik-tarik. Oke, kita coba atur posisi. Nah udah, ini saya tahan aja gini. Nah sekarang saya lem lagi ya, saya lem lagi. Nanti hasilnya kita tunjukkan. Sementara prosesnya ini mungkin tidak kelihatan, tapi nanti hasilnya kita perlihatkan kepada rekan-rekan semua ya. Terus saya kena lem tembak, tangan saya panas ya. Jadi kena lem, tangan saya nih lumayan panas. Ya, masih lari-lari, aduh belum kering, harus dipegangin dulu. Sampai benar-benar ya, saya kasih tunjuknya dari dekat. Nah seperti ini, harus ditahan. Jadi dari dekat seperti ini BBC-nya yang tadi saya potong 2 cm untuk jadi isolator di tengah untuk nahan. Ini kita tahan sampai kering ya, sampai kering. Ya, kita bantuan pakai kabel tis. Ya pakai kabel tis karena lari-lari terus ya, jadi saya pakai kabel tis untuk ngancing supaya elemennya nggak lari-lari lagi, karena kalau tidak ada pegangan itu dia lari-lari ya. Ini kita coba pasang untuk skornya pakai kabel tis. Jadi kita pasang juga reflektor sekalian, kabel-kabelnya juga langsung kita tis supaya tidak lari. Yang menuju ke TV nanti ini sudah kita tis di boomnya supaya tidak lari. Ini kita
Kabel tisnya kita lem plastik ya, supaya dia nyekor, tidak lari-lari untuk drive-nya ini ya, kan dari meteran tukang ini sangat luntur, jadi sering kesana kemari ya. Tadi aja ini tengahnya udah lepas lagi nih, drivernya untuk solderannya lepas ya keluar, jadi kita akan solder lagi ulang, karena posisi untuk drivernya ini lari-lari itu ya, kurang nyekor, makanya kita skor dengan kabel tis supaya kuat. Kita potong sisanya. Ini mungkin agak panjang ini, pembuatan video ini panjang ya, makanya tadi kita waktu bikin itunya kita nggak shooting supaya tidak terlalu panjang. Kita potong ya seperti ini supaya rapi. Oke, sudah ya, ini kayaknya sudah kenceng, tinggal kita solder lagi untuk kabelnya ke antena, ke drive. Ini pasti sudah tidak sabar kita untuk mau mencoba apakah antena ini berhasil apa enggak. Ini kita sudah tidak sabar untuk mencoba ya. Ternyata buatnya juga rumit ini. Ya kalau mau bagus memang gitu teman-teman ya, kadang-kadang antena yang bagus itu agak rumit, perlu perjuangan. Tapi kalau sudah jadi kita puas dengan hasilnya, makanya nggak masalah agak lama, yang penting bisa berhasil. Ini kita coba ya, kita solder lagi. Ini sudah 3 kali solder nih, lepas-lepas karena ketarik ya. Kalau nggak ketarik dia udah posisi solderannya udah bagus. Oke, sudah kita solder, mudah-mudahan nggak ketarik lagi ya, karena sudah di skor dengan kabel tis. Nah ini seperti ini, dilihat terdekat ya, dari dekat seperti itu. Ini seperti ini kabel tisnya untuk menahan voltage-nya. Oke, setelah kita pasang drivernya, kita mau pasang untuk direktor 1-nya, direktor 1-nya. Ini saya kasih lem juga supaya drivernya tidak muntir-muntir. Ini tadi muntir-muntir ya, mutar-mutar dia karena belum di lock bawahnya, jadi dia muntir-muntir. Nah ini sudah saya paskan lock ya. Jika kita pasang direktor 1, direktornya ini kita pasang. Tadi jaraknya, kalau yang belakang jaraknya 8 cm, kalau direktor 1 jaraknya 3,5 cm. 3,5 cm. Ya di situ, di sini. Kita tekan aja teman-teman ya. Ya, kita tekan. Nah kalau kita pakai ini kan enak ngurusin, kalau kurang lurus kita luruskan lagi, kita luruskan. Nah kita lihat, saya ukur kepanjangan, masih kejauhan maksudnya. Nah ini bisa digeser, kita tarik ke belakang. Itu enaknya kalau kita pakai bracket ini, kita bisa atur ya. Kalau masih kurang dekat, kayaknya sudah ya, kita tambah sedikit lagi, dekat lagi ya, udah. Sekarang untuk direktor 2-nya kita jaraknya tadi 7 cm.
7 cm saya ukur dulu. 7 di situ ya. Oke. Direktor 2 7 cm. Masih kurang lur, kurang panjang, kurang jauh. Ya, 7 cm. Oke, pas. Sekarang untuk direktor 3 8,5. Direktor 3 tulis tadi direktor 3 ini 8,5. Kita lihat dulu. 8,5 di sini pas titik. Oke. 8,5. Ya. Kita ukur lagi ya. Wow, langsung pas. Kemudian 9,5. Habis 8,5, 9,5. 9,5 di sini kayaknya. Nah, ini direktur 4 9,5 nih. Aduh. Tarik sabar ya. Oke, pas 9,5. Terus sekarang yang terakhir 11 cm. Nah, kalau Anda mau tambah lagi terus, tambahin aja 11 cm, 11 cm, 11 cm, ukurannya sama 18 cm, 18 cm, 18 cm untuk elemennya ya. Jadi tinggal ikutin ukuran terakhir aja. Kalau mau ditambah lagi penguatannya ya, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi mau diukur-ukur apanya. Tinggal Anda kasih sama aja kejauhan, kita deketin lagi. Nah. Oke, 11 sudah 11 ya. Nah, sudah jadi. Ini antena TV digital yang kita buat ya. Seperti ini. Nanti kita akan coba bagaimana hasilnya. Ini 7 elemen ya. Kalau mau tambah masih bisa 1 di sini sebenarnya. Jadi 8. Ya, tapi udah cukup segini aja, udah cukup buat saya. Jadi ini kabelnya emang agak rapuh ya. Cari kabel yang agak lemes saja supaya Anda bikin foldednya gampang. Ini foldednya agak berat tadi ya. Jadi harus dikasih kabel tis supaya tidak ini ya. Jadi untuk ujung konektornya ini ya, konektornya ini seperti ini kita buat. Ini banyak dijual di toko elektronik ya. Jadi dalamnya nah seperti ini, tidak ada yang disolder, dalamnya ini dibaut aja tengahnya seperti itu ya teman-teman ya, baru dijepit. Nah, untuk antenanya nih, Anda bisa lihat seperti ini ya, cukup rapi ya, meskipun ini elemen bekas-bekas ya, seperti itu ya. Memang foldednya agak di atas sedikit, tapi nggak apa-apa. Oke, kita rapikan dan kita pasang, nanti kita coba.
Ya, ini kita sudah pasang ya. Kita sudah pasang untuk antena di luar sana. Kita pasang di sini. Bentar ya. Ini kabel mic-nya kelihatan. Nah, kita sudah pasang. Ini kabelnya nggak cukup, tapi ya kita paskan aja ya. Kita paskan. Sekarang kita buktikan antena digital kita tingginya hanya sekitar mungkin 4,5 meter sampai 5 meter yang baru kita buat tadi ya. Mari kita buktikan sinyal siaran TV digital. Kalau yang ini colokan yang di sini, yang kemarin kita pakai ya, colokannya mana ya? Ini ya. Nih, pakai ini dicolok di sini. Ini ketinggian antena sekitar 12 meter lebih ya, di lantai 3 di atas, jadi lebih tinggi. Kalau ini hanya 4,5 meter. Yang kita baru buat tadi antena folded meteran tukang yang dimanapun Anda bisa bikin ya. Oke, kita hidupin. Ini saya pakai Weyon Sakura digital, televisi yang harganya 694.000. Mungkin kalau dengan biaya pengiriman dan lain-lain di kota Anda mungkin antara sekitar, kalau di Jogja sekitar ya hampir 800 kurang 6.000 ya. Itu sampai di sini udah selamat ya. TV digital 24 in, sebenarnya bukan 24 in full ya, cuman 24 in itu diukur dari besar TV-nya, dari diagonal sini sampai sini. Dan ini hanya variasi, tapi nggak masalah karena ini TV LED. Yang kita cari adalah gambarnya. Ya, kalau suara nanti Anda taruh dipakai speaker aktif dari PC, suaranya bagus. Kita coba tes ya. Kita hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup TV-nya. Kita lihat siarannya. Ya. Bersih sekali teman-teman. Udah lihat ya. Tidak ada bintik-bintik sama sekali, tidak ada pergerakan apapun. Sama dengan ketinggian antena 12 meter yang saya pasang di atas dengan menggunakan booster CATV, tapi ini langsung ya tanpa menggunakan apa-apa. Nanti saya perlihatkan. Ini antena yang kita baru buat tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini digital TV. Sekarang kita mau tes analognya. Apakah analognya juga sebersih digitalnya? Kalau kemarin analog dari antena di atas itu masih ada kabur-kaburnya ya. Sekarang kita akan buktikan apakah untuk siaran ini analognya kabur. Kita lihat. Kita masuk ke input. Kita pindah ke televisi. Ini berarti analog. Kabur teman-teman. Sama. Kabur. Ya. Jauh banget kan bedanya, kabur ya. Ini kita lihat. Apalagi ketinggian antenanya 5 meter. Tuh. Parah kan, kabur banget. Tuh RCTI. Ini apa ini? SCTV. Kemudian ini TV One. Nah, kita coba TV One di yang digital ya. Masuk ke digital. Kita masuk ke digital. Di VBT ya. Di VBT. Kita cari TV One. Kita cari TV One, kita geser channelnya. Saya cari TV One. Tadi kan TV One kabur banget ya. Kaburnya minta ampun. Kita cari TV One. Mana TV One? Belum ada. Kita coba cek pelan-pelan karena namanya digital, ada prosesornya jadi harus pelan-pelan. Nah, ini TV One digital. Kita lihat. Ya. Bersih banget, bening banget ya. Mau dilihat dari dekat kita lihat ya. Oh, nggak bisa di zoom. Nah. Nggak ada bintik-bintik sama sekali teman-teman ya, bersih. Oke, sebelum saya tutup, mari kita lihat mulai dari TV-nya sampai antenanya di atas. TV digitalnya dari dekat ya. Saya akan pindah channel.
Anda bisa lihat bening apa, bening banget ya, bening sekali. Nah, ini kabelnya tadi kita pasang supaya tidak ada rekayasa. Kita pasang di situ, ini keluar. Nah, itu dia antena digital yang kita baru pasang tadi. 7 elemen cukup untuk diarahkan ke timur, karena untuk stasiunnya ada semua, ada di timur sana ya. Ya, itu dia yang bisa Anda lihat. Oke ya, jadi itu dia antena TV digital yang kita buat tadi dengan hasil yang kurang lebih seperti ini, Anda bisa lihat, dan hasilnya cukup memuaskan. Kita cukup perlu meteran tukang aja. Kalau tadi itu kira-kira ya meteran sekitar 3 meter cukup ya, nggak nyampe 3 meter mungkin ya, tapi 3 meter aja beli ya, meteran tukang sekitar 3 meteran itu sudah cukup untuk sebuah antena TV digital. Dan bahan-bahannya sederhana, hanya kita butuh meteran, kemudian kita butuh mur baut, kemudian klem PPR sebanyak 7 biji ya, harga di pasaran sekitar 2000-an, mungkin 2000 lebih, dikali 7 paling sekitar berapa, 14 ribuan ya, sekitar itu atau berapa. Anda tinggal tambahin pipa PVC paralon 3/4 in. Kalau 3/4 in kan paling kita bisa belinya mungkin satu batang itu berarti ada sekitar 4 meter, itu udah lebih dari cukup, dan Anda bisa banyak membuat antenanya kalau 4 meter ya. Sedangkan yang tadi aja hanya sekian berapa meter aja udah bisa ya, seperti itu. Kemudian untuk pemasangannya juga sangat mudah, karena ini antena TV digital, tidak terlalu sulit untuk mencari sinyalnya, sehingga Anda mudah untuk membuatnya. Sekian saja dari saya, terima kasih sekalian Anda sudah menonton video saya mengenai antena TV digital 7 elemen dari meteran tukang. Sekian saja, yang kecari itu ingin dulu, Sabantri, bye-bye.